Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin qayyidul ilma bil kitab. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Konsorsium untuk Indonesian Socio-Religion Studies, utamanya Bapak Profesor Dr. Ismail Suardi Weke yang telah memberikan ataupun memfasilitasi untuk program Tadarus Riset dan Publikasi. Ini adalah seri yang kelima dan kita di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 membahas cukup banyak terkait dengan riset ataupun penelitian, ya, how to research and how to writing journal article. Dan di pertemuan yang kelima, insya Allah kita akan membahas bersama terkait dengan how to publish our article journal or journal article, ya. Jadi di pertemuan yang kelima itu, di seri yang kelima ini kita akan membahas bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya cara untuk, ya, menerbitkan jurnal kita. Nah, sudah sering kita dengar tentang bagaimana cara menerbitkan jurnal, tapi kadang kalau tanpa praktek kita juga tidak paham juga, gitu ya. Kadang mau yang lebih gampang, udahlah bikin kolaborasi aja, gitu ya. Tapi biasanya bukan kolaborasi, tapi udahlah bayar aja lah. Nah, ini tentu saja kontraproduktif. Nah, bagaimana how to publish our journal article, gitu ya. Bagaimana cara kita menerbitkan artikel jurnal kita, gitu ya. Maka hari ini, ya, malam hari ini, ya, masih di akhir Ramadan nih, ya, mudah-mudahan salah satu dari usaha kita untuk menyebarkan ilmu dan juga mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, ya. Pada seri yang kelima di Tadarus Riset dan Publikasi ini kita akan mendengarkan salah satu kita akan dengarkan pemateri kita yang luar biasa dan sudah terbiasa di dunia perjurnalan, gitu ya. Sudah melanglang buana di dunia perjurnalan dan terbukti sudah ada untuk banyak sekali, lebih dari 6 atau 8 jurnal yang beliau bidani, sehingga lahir banyak sekali jurnal dari mulai yang Sinta 2 sekarang sudah mau masuk ke Sinta 1, gitu ya, kemudian juga Sinta-Sinta yang lainnya. Nah, menghemat waktu, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Agus Mailana Eskom untuk menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya cara untuk menerbitkan jurnal, gitu ya. Bagaimana cara menerbitkan artikel jurnal, dan juga mungkin nanti bisa juga dibahas terkait dengan bagaimana pengelolaan jurnalnya juga, boleh juga. Atau mungkin next time kita masih ada satu pertemuan lagi terkait atau di Tadarus Riset dan Publikasi. Tadi Pak Agus Mailana, beliau Eskom, beliau adalah salah satu dari dosen di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, yang menjadi kampus terbaik untuk pengelolaan jurnal, ya, di Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten, ya, sekarang sudah menjadi Jawa Barat. Baik, kepada Bapak Agus Mailana Eskom saya persilahkan untuk memberikan materi dan pencerahannya. Falyatafaddal masykura. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, yang saya hormati Pak Dr. Misno ya. Ini juga Mhm. sebenarnya Pak Dokter ini kan alumni STAI juga ya, Pak. Iya Maksudnya pernah betul. pernah di STAI juga ya, Pak. Nih bidangnya Jus, jus, al-maslahah. nah justru yang saya dengar itu kalau semua jurnal di STAI itu pencetusnya itu adalah Pak Dr. Misno ini. Masya Allah, dari cetak, versi cetak, terus saya Mhm. masuk ke Al Hidayah, kita mulai mainkan untuk versi online-nya. Jadi ya Betul. Mhm. motor penggerak di jurnal di STI Al Hidayah itu justru Pak Dr. Misno ini nih yang saya pernah dengar nih dari teman-teman dosen di STI ya. Masya Allah ya. Saya cuma melanjutkan Pak Dokter ya. Siap, Memang lanjut. Ya bidangnya aja uh, nih membesarkan berarti. ya, memang kalau misalnya dari pengelolaan jurnal ya, kita mungkin Pak Dokter juga pernah lah ya mengelola, bahkan sampai sekarang masih mengelola jurnal. Ya Mhm. kalau saya bilang mengelola jurnal sih sama aja lah. Kita mau mengelola Mhm. 1, 2, bahkan sampai 5 jurnal ya, Mhm. ya sama aja mengelola jurnal itu seperti itu gitu. Cuma kan ada beberapa kriteria lah ya. Mhm. Beberapa, acuan dalam pengelolaan jurnal. Salah satu yang utamanya itu adalah ya pemilihan atau penyeleksian artikel, Betul. gitu. Heeh, jadi ya walaupun kita jurnal kelas ya ibaratnya kayak jurnal itu kan ada pemeringkatan di nasional itu kan dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya betul. Walaupun kita peringkatnya buncit lah ya, ibaratnya paling Mhm. bawah gitu yang Sinta Mhm. 6, tetap Mhm. pengelolaannya itu nggak bisa kita remehkan. Betul. Tetap harus berjalan gimana semestinya dan yang paling utamanya itu ya penyeleksi artikel. Jadi memang Mhm. tepat sekali di sini ya, jadi untuk malam ini kita akan membahas mungkin, lebih ke gimana sih supaya artikel kita itu diterima di jurnal, Betul. gitu. Betul. Apa saja gitu, kalau saya senangnya mengelola jurnal itu nggak ada diversity, Pak, nggak ada Mhm. perbedaan antara sekolah tinggi, antara institut, bahkan universitas itu nggak ada Mhm. perbedaan. Betul. Mhm. Di mata Kemendikbudristek ya, yang sekarang Kemendikbudristek itu sama semua. Ya kalau misalnya, contohlah yang gampang gitu ya dari akreditasi, prodi maupun akreditasi sekolah tinggi, itu kan standarnya itu kalau misalnya Pak Dokter mungkin paham ya, Mhm. standarnya itu pasti universitas. Betul. Gimana dengan sekolah tinggi? Kita harus ngikutin universitas itu tinggi sekali gitu. Mhm. Tapi kalau dari jurnal, ya kita bisa sama rata nih gitu. Makanya alhamdulillah Al Hidayah itu kalau misalnya dari sisi jurnal masih bisa bersaing lah dengan sekelas universitas gitu ya, sekelas institut, Mhm. apalagi sekelas universitas. Bahkan sedikit mungkin ya kalau saya boleh, Mhm. cerita di jurnal di kampus itu, di SL Hidayah itu memang ya untuk yang Sinta 2 sendiri itu kita nggak pernah kekurangan artikel kalau misalnya saya Betul. ya. Betul. Hampir setiap terbitan itu pasti ada yang mau, apalagi, Pak Dokter mungkin paham ya kalau yang sekarang itu ada permen yang baru nih, Permen PAN ya, Betul. yang Mhm. batasnya itu tanggal 30 April. Wah itu banyak banget yang hubungi saya, Pak. Pak, saya Mhm. mau terbitin artikel Backdate sebelum ya tanggal langsung ya. iya, sebelum tanggal 30 April gitu ya. Kalau saya kan, Mhm. ya maaf-maaf kalau kita tadi awalnya nggak menyeleksi artikel, ya udah kita terima aja gitu kan. Cuma kan Mhm. filternya itu di situ, Mhm. artikelnya itu sendiri. Gitu, Pak. Jadi ya seperti itulah mengelola jurnal gitu ya. Jadi sama aja tapi tetap ada, apa namanya, ada filternya gitu. Nah mungkin saya akan kita sama-sama belajar lah ya Pak Siap. Dokter ya, Mhm. Betul tentang sama-sama. gimana sih gitu supaya artikel kita tuh diterima, apa yang harus kita tulis gitu kan. Apalagi di sini yang hadir ini juga kebanyakan ini ada beberapa dari mahasiswa Al Hidayah nih, yang Iya mungkin dan mhm. yang mungkin sekarang lagi menyusun skripsi, yang nantinya skripsinya itu akan dirubah menjadi artikel Jurnal, jurnal. artikel jurnal Heeh. betul.
Betul. Oke, saya boleh share screen ya Pak Dokter ya. Ya, silakan Pak Agus. Ini ada Hmm. tamu kita juga Pak Dodi Riyadi juga dari Tangerang, dosen kita. Terima kasih yang rajin bergabung nih di program kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Profesional. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Silakan Pak Agus, boleh share screen-nya. Enggak, siap. Oke, sudah terlihat Bapak? Sudah jelas. Alhamdulillah. Oke, kita akan ngebahas sedikit nih tentang penulisan artikel. Ya, gimana sih artikel kita bisa diterima dari sebuah jurnal gitu. Tadi saya sempat singgung ya Pak, kalau jurnal itu nggak ada diversity ya. Betul. Jadi mau kita masih S1, mau kita udah S2 bahkan sampai S3, itu tetap bisa diterima. Yang dilihat bukan gelar gitu. Ya, karena dalam penulisan di jurnal, penulisan nama, penulisan afiliasi itu nggak ada gelar di situ ditulis. Bahkan beberapa jurnal yang nasional, yang tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional sekalipun, dia nggak ditulis tuh, misalnya Agus Mailana gitu ya, penulis pertama. Terus afiliasinya dosen STAI Al-Hidayah. Terus penulis kedua Fulan misalnya. Mahasiswa, nah itu nggak ada seperti itu di jurnal. Jadi teman-teman yang sekarang masih menyusun skripsi yang nantinya akan ke jurnal, nggak usah khawatir gitu ya, bisa aja nanti kirim ke jurnal luar selain jurnal kampus yang tingkatan sintanya atau peringkatnya lebih tinggi gitu ya, tadi ya nggak ada diversity. Nah, teman-teman yang Bapak Ibu yang hadir malam ini, jadi setelah nih kita menulis atau selesai membuat tugas akhir, ya, pasti deh harapan yang kita inginkan gitu adalah hasil penelitian kita atau hasil skripsi kita atau hasil apapun lah, kita itu akan bermanfaat bagi orang banyak seperti harapan kita. Ya, misalnya kita membuat satu penelitian dipakai sama orang, itu harapan kita pasti seperti itu. Ya, dan kedua juga mungkin hasil penelitian kita itu menjadi rujukan bagi penulis atau peneliti yang lainnya. Nih tadi, misalnya saya masih S1 misalnya. Saya menulis artikel tentang algoritma. Mungkin bisa menjadi rujukan untuk profesor, guru besar, bahkan doktor sekalipun yang melihat tulisan saya. Itu pun bisa seperti itu. Tetapi realitanya menyusun tugas akhir hanya menjadi syarat agar bisa lulus. Nah, ini sayang banget nih ya. Kadang ya udah selesai, tugas akhir sudah selesai, ya udah dapat lulus, ya wes udah selesai gitu ya. Apalagi udah dapat ijazah, udah kayak nggak kenal aja sama kampusnya gitu ya, udah lupa lah gitu. Nah, ini sayang banget nih ya, padahal kita bisa kembangkan. Terus yang kedua, sebagian besar tugas akhir hanya menjadi pajangan di perpustakaan. Nah, tadi nih ya sudah dijilid tebal ya, Masya Allah tebal sekali, udah numpuk di perpustakaan gitu. Kenapa jadi seperti itu ya, karena tadi tidak dipasarkan lah akhirnya gitu ya. Nah, kalau sudah numpuk di perpustakaan ya nggak ada nih yang merujuk nih, dikit gitu, dikit sekali, bahkan mungkin nggak ada. Makanya ada beberapa kampus termasuk kami ya STL Hidayah itu tugas akhirnya kita convert ya, kita rubah menjadi artikel jurnal. Supaya apa? Ya pasti yang namanya jurnal itu nanti kan sifatnya online. Seluruh dunia ya, seluruh dunia. Kalau kita bicara online itu nggak cuma sekitaran Bogor aja, nggak cuma sekitaran Jawa Barat, nggak cuma Indonesia gitu, tapi dunia. Semua dunia itu bisa mengakses tulisan kita. Ya, jadi ya salah satunya mungkin ya kita bisa banyak mendapat rujukan dari penulis-penulis lain. Nah, gimana kalau misalnya tugas akhir kita bisa bermakna? Ya, maka kita harus marketing atau memasarkannya. Nah, terus gimana nih memasarkan tugas akhir? Jadi marketing ini atau memasarkan ini berarti mempromosikan atau mengenalkan produk yang kita
punya, yaitu tugas akhir. Supaya apa? Satu, orang lain bisa membaca hasil riset kita, merujuk, mensitasi, dan sebagainya. Nah, reward kita sebagai peneliti, reward kita ya itu bisa kalau saya pribadi cukup disitasi oleh penulis lain aja itu udah bangga sekali saya. Walaupun cuma satu misalnya. Ya karena nanti ada rekam jejaknya. Siapa yang merujuk atau mensitasi tulisan saya nih, gitu. Di jejaknya kita bisa lihat dari Google Scholar, ya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin ada pembahasan itu, atau di aplikasi lain seperti ORCID dan seterusnya. Lalu gimana caranya? Nah ini pertanyaannya ya, pertanyaan muncul. Ya tadi kita convert-nya tadi ya, yang kita sudah lakukan di Al-Hidayah, menulis ulang hasil riset kita, tugas akhir atau skripsi dalam bentuk pertama artikel atau makalah, dan kirim ke jurnal ilmiah atau scientific journal gitu. Kalau untuk pembahasan tentang jurnal ilmiah itu apa mungkin nggak di sini dulu lah ya. Yang penting kita akan gimana nih tulisan kita tuh bisa bisa diterima ke jurnal ilmiah tuh seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, dalam penulisan artikel itu beda sekali dengan tugas akhir kita atau dalam hal ini mungkin kita bahas skripsi ya. Itu ada beberapa perbedaan. Pertama, ya pasti sudah ada judulnya, judul penelitian kita. Terus ada penulisnya, afiliasinya, ya tadi afiliasinya. Afiliasi di artikel itu berbeda dengan afiliasi di skripsi. Kalau afiliasi di skripsi mungkin tulisannya ada prodi PAI contoh misalnya. Atau prodi MPI atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di artikel ilmiah itu nggak perlu pakai tulis prodinya, langsung nama kampusnya aja. Dan nggak perlu dia sebagai apa, contoh dosen, mahasiswa, nggak perlu ditulis kayak gitu. Ya, kadang nih ada beberapa jurnal ini yang mahasiswa itu ditolak gitu, karena ya masih mahasiswa gitu. Padahal kalau saya S2 pun saya juga sebutannya mahasiswa gitu, tapi ya tadi gitu ya banyak ada banyak lah ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, jurnal itu menolak hasil karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa. Makanya ada beberapa jurnal membuat jurnal sendiri, jurnal mahasiswa. Gitu. Kalau kita kenapa membuat jurnal mahasiswa adalah untuk sebelumnya kita punya proceeding. Ya, proceeding. Tapi karena proceeding nilainya sedikit untuk dosen kita, ya dan mahasiswa itu sendiri nantinya kalau akan melanjutkan ke S2, maka kita naikkan levelnya menjadi jurnal. Gitu. Bukan membedakan ya, kita bisa aja kalau misalnya mungkin teman-teman yang sudah sidang munakosah hasil skripsinya diminta sama dosen pembimbingnya diterbitkan ke jurnal lain. Ada yang seperti itu. Gitu. Ya, nah itu kita bahas afiliasi. Lalu ada abstrak dan kata kuncinya. Ini nanti akan kita bahas satu-satu ya, isinya apa dan sebagainya. Selanjutnya ada introduction, pendahuluan, terus tinjauan pustaka, ya, material dan metodenya, ya gimana metode penelitian kita, hasilnya, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih sampai dengan daftar pustaka. Ini kurang lebih seperti ini. Emang beberapa mirip, cuma nanti isinya dia lebih dipres gitu. Contoh misalnya kalau tugas akhir sampai 100 halaman, kalau artikel ilmiah ya paling maksimal saya biasanya 15 halaman aja gitu ya. Kalau misalnya bahasannya ya tentang kualitatif lah ya. Kalau kuantitatif malah lebih sedikit. Bisa sampai 10 halaman kalau kuantitatif. Itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya di bagian judul atau title. Nih yang teman-teman Bapak Ibu yang hadir malam ini, judulnya itu, nah ini pertama harus menarik. Ya, supaya apa ya tadi memberi gambaran kepada pembaca. Ya, judul kita itu menarik. Singkat, jelas, padat, maksimal 12 kata. Ini 12 kata ya. Kan
apa namanya 12 huruf gitu ya, kadang ada yang salah tuh ya antara kata dan kalimat gitu ya, masih kebalik-balik. Singkat, jelas, dan padat. Kalau misalnya judul tugas akhir kita atau judul skripsi kita lebih dari 12 kata, ya kita kompres gitu. Menggambarkan substansi atau isi dari tulisan kita. Ya, menggambarkan substansinya. Jangan ya adalah beberapa misalnya yang apa namanya? Ditulis tempatnya, ini jarang nih. Ya, maksud saya kalau bisa dihindari. Kalau menjadi tulisan artikel ilmiah, ya tempat penelitian itu kalau bisa nggak perlu dimasukkan. Terus menggugah rasa untuk membaca. Nah ini ya karena menarik pasti banyak peneliti yang apa namanya pengen baca nih tulisan kita. Ya dimungkinkan ada judul utama diikuti dengan penjelasan judul atau subjudul. Kalau bisa, tapi saran saya sih nggak perlu lah. Karena nanti bisa lebih dari 12 kata nih. Ya, kalau sudah ada udah ada judulnya terus dibikin lagi subjudul. Tidak perlu diawali dengan kata penelitian, analisis, studi, ya, kecuali kata tersebut merupakan pokok bahasan. Nah, ini kadang maaf nih ya, Bapak Ibu, saya juga menemukan nih ada beberapa artikel ilmiah, judulnya itu ada kata konsepnya. Ya kan? Konsep bla 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 bla, konsep bla 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 bla. Yang namanya konsep itu kan berarti masih dalam penelitian. Sedangkan artikel ilmiah itu sudah ada hasilnya. Jadi kalau bisa dihindarkan itu ada kata konsepnya karena ya kalau berarti baru berupa konsep belum diimplementasikan, ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan harus sama dengan judul di tugas akhir ya boleh boleh ya bisa iya atau bisa juga tidak gitu. Tadi kalau misalnya sudah melebihi 12 kata dari judul akhir judulnya ya kalau bisa dikompres. Ya. Nah, selanjutnya di bagian author penulis dan afiliasinya. Nama penulisnya, nah penulis itu adalah nama penulis pertama yang harus perhatikan adalah ditampilkan dengan jelas. Ya, lengkap tanpa menyebutkan gelar. Nah, ini maaf ya, Bapak Ibu, walaupun misalnya gelarnya sudah profesor gitu ya, bukannya kita nggak menghargai gitu ya, ya kan? Tapi tidak perlu disebutkan gelarnya. Sudah doktor gelarnya panjang banget ya nggak perlu lah, cukup namanya aja. Nama asli dan bukan nama samaran. Nih, saya pernah juga nih menemukan nih ya, maaf sekali ya Bapak Ibu, namanya itu pakai nama kunyah, Oh iya. Abu apa gitu ya. Ayo, waduh, saya bilang ini nama aslinya siapa gitu ya, pakai nama gitu kan. Nama penulis utama berada pada urutan paling depan. Nah, ini nih, ya. Dan mungkin ada tambahan satu lagi, kalau bisa jangan disingkat. Misalnya ada nama Muhammadnya, kadang ada yang di M-nya, ditulisnya M aja. Karena ada Muhammad yang Muhammad M-nya 1, ada juga yang Muhammad M-nya Muhammad M-nya 2, ada juga yang Muhammad M-nya 1. Jadi nggak perlu disingkat gitu. Kalau misalnya nama saya Agus Mailana, kalau saya singkat Agus M, kan orang mungkin bisa aja baca Agus Muhammad gitu kan. Padahal namanya Agus Mailana gitu. Jadi nggak perlu disingkat. Mau namanya berapa kata ya tulis aja semuanya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di bagian afiliasi. Nah, afiliasi itu isinya apa yang harus diisi? Pertama adalah instansi, lembaga atau lembaga tempat penulis bekerja atau studi yang berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi dan seterusnya. Ya, penulis lebih dari satu orang. Nah, kalau berbeda afiliasinya, berarti harus disebutkan semua. Contoh, misalnya saya kolaborasi sama Pak Dr. Misno. Saya afiliasinya di STAI Al-Hidayah. Ya, Pak Dr. Misno evaluasinya di mana gitu ya. Itu harus ditulis semuanya. Dan harus jelas. Kadang ada memang penulisan itu pakai tanda satu gitu ya di atasnya gitu. Nah, itu nggak masalah gitu ya.
Untuk korespondensi dilengkapi alamat lengkap instansi dan email. Maksudnya korespondensi adalah orang yang berkomunikasi antara editor jurnal atau pengelola jurnal dengan artikel tersebut. Misalnya ada penulisnya itu lebih dari satu. Tapi siapa nih yang tiktokan lah ibaratnya, yang komunikasi dengan pengelola jurnal dengan artikel tersebut. Harus ditulis. Korespondensi nggak selalu dia penulis utama. Ya bisa aja penulis kedua atau penulis ketiga dan selanjutnya. Dan sini tidak dijelaskan jabatannya. Ingat ya, tidak dijelaskan jabatannya. Jadi nggak perlu ditulis kayak misalnya Kaprodi PAI STAI Al Hidayah. Panjang sekali gitu ya. Nggak perlu ditulis itu afiliasinya. Langsung aja nama tempatnya, nama instansinya. STAI Al Hidayah, UIN, misalnya UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk bagian abstrak dan keyword, apa aja sih yang harus diisi? Nah, ini ya, teman-teman ya. Pertama, pengertian dari abstrak itu sendiri adalah ringkasan makalah. Ya, maka abstrak ini harus memuat informasi apa aja yang kita kerjakan dan apa yang dihasilkan dalam penelitian tersebut. Ya, poin pertama. Yang kedua, abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan dan dugaan. Ditulis lanjut ya, menerus ya, terus menerus dalam satu paragraf. Nggak boleh 2 paragraf. Sekali lagi, ini abstrak untuk artikel ilmiah, bukan abstrak di tugas akhir. Ya, bukan juga subheading dan seterusnya. Tanpa acuan, ingat, tanpa sitasi, tanpa kutipan, dan tanpa singkatan. Jangan disingkat. Di abstrak ini harus lengkap. Karena bagi pengelola jurnal, yang pertama kali dibaca selain judul adalah abstraknya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim 15 halaman, kan nggak mungkin kita baca semua 15 halamannya. Kita baca abstraknya dulu. Makanya nanti di abstrak itu ada apa aja yang harus diperhatikan. Abstraknya terdiri antara 150 sampai 300 kata. Dan ini tergantung dari kebijakan jurnal. Ada yang sampai 200 kata aja. Ada juga yang 250. Nah, range-nya kisarannya antara 150 sampai 300. Nah, tujuannya apa abstrak ya? Tadi memandu pembaca sebagai gambaran pertama isi dari jurnal atau artikel tersebut. Ya, tadi saya bilang, kebanyakan pengelola jurnal itu sebelum dia baca full text artikel kita, dia baca abstraknya dulu. Ada nggak nih dari abstrak ini judul dengan isinya di abstraknya? Kan kayak gitu. Nah, untuk bagian kedua, isi abstrak itu harus ada apa aja? Pertama, harus ada latar belakang. Latar belakangnya, latar belakang penelitian ya, bukan latar belakang masalah. Terus yang kedua, ada tujuan. Tujuan penelitian itu apa? Ya, metode atau gimana cara mendapatkan data atau prosedur mendapatkan datanya itu seperti apa. Itu harus terlihat di abstrak. Oke, terus ada selanjutnya ada hasil. Ya, hasil dari penelitian kita itu apa? Dan terakhir harus ada simpulan, kesimpulan, dan implikasinya. Sebentar, ini masih muncul nggak ya? Masih, bagus masih. Oh, masih ya, oke. Nah, setelah abstraknya itu kita sudah jadi dalam bentuk satu paragraf, kita harus memasukkan keywords-nya atau kata kunci. Ya, kata kunci adalah kata atau istilah yang paling menentukan, mempengaruhi, dan paling inti dalam artikel kita. Ini maksudnya teknik ilmiah. Mengandung, yang kedua, mengandung pengertian suatu konsep. Boleh. Mengandung cukup informasi untuk indexing dan membantu dalam pencarian atau penelusuran. Ya, berupa kata tunggal atau frase terdiri dari 3 sampai 5 kata. Jadi abstrak itu minimal 3, maksimal 5 kata.
Lazimnya dimulai dari yang paling umum dan penting dalam isinya, isi teks ilmiahnya ini. Ada mungkin satu saran saya di sini, kalau bisa dihindarkan dalam penulisan kata kunci atau keywords itu dari judulnya. Contoh misalnya judulnya, peran, guru PAI misalnya dalam meningkatkan budi pekerti, misalnya judulnya seperti itu, budi pekerti siswa. Ya jangan ditulis, kata kuncinya adalah budi pekerti, jangan. Kalau bisa yang lebih umum. Tadi ya, tujuan utama salah satu tujuan kita adalah, untuk indexing dan membantu dalam penelusuran, gitu. Jadi buat googling lah, misalnya kita menulis yang biasa kita kita diketik di Google itu, bisa jadi artikel kita masuk ke dalam Google, jadi banyak yang baca. Oke, selanjutnya ada, introduction atau pendahuluan. Adalah bagian makalah yang muncul setelah abstrak. Introduction merupakan pengantar kepada pembaca sebelum mencermati isi makalah. Nah ya, ini, pengertiannya aja, oke, nanti mungkin saya bisa kasih ke Pak Dr. Misno. Ya, untuk isinya, dalam pendahuluan, pertama harus ada latar belakang. Ya, menjelaskan fenomena antara lain teknis, sosial, dan seterusnya. Perlu ada review mengenai penelitian, tinjauan, ulasan, dan kajian yang terkait, yang pernah kita lakukan atau orang lain lakukan. Ya, menjelaskan perbedaan dengan penelitian yang kita jalankan. Jadi di sini sudah mulai ada penelitian-penelitian terdahulu. Ini harus ada di sini nih, di introduction atau di pendahuluan. Tapi isinya jangan terlalu lebar, ya jangan terlalu tinggi. Ya contoh misalnya membahas tentang hafalan Al-Quran gitu ya. Pokoknya judulnya tentang hafalan Quran. Ya dalam latar belakang nggak perlu ditulis misalnya Al-Quran diturunkan ke bumi melalui Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu terlalu tinggi gitu, nggak usah terlalu tinggi ke sana. Kita yang yang menyinggung dikit dengan penelitian kita aja. Oke, nah selanjutnya ada rumusan masalah atau permasalahan. Ya isinya pasti kita sudah paham semua bidang ilmu dalam penelitian, fenomena yang ada wajib dikaitkan dengan konsep ilmu pengetahuan. Permasalahannya harus diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ini juga harus ada dalam pendahuluan. Oke. Selanjutnya yang harus ada di pendahuluan adalah tujuan dan manfaat penelitian. Ya, ini juga harus ada, ya. Dan tujuannya harus disampaikan secara detail atau secara spesifik. Gitu. Hipotesis. Nah, ini kalau misalnya ada boleh, tapi kalau nggak ada ya nggak perlu lah, ya. Karena kan hipotesis itu masih dalam bentuk konsep ya, sekali lagi tadi saya bilang. Oke. Nah, tinjauan pustaka ini kadang digabung ke dalam pendahuluan. Sekali lagi kita harus lihat dulu di jurnalnya itu ya. Nanti kita bahas tentang template jurnal. Template jurnal apa aja yang ada di dalam jurnal itu. Tinjauan pustaka itu isinya pertama teori-teori yang mendukung atau relevan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Ya, ini sumber referensi. Ya, salah satunya sumber referensi kutipan yang kita ambil itu kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka. Penyajiannya secara scientific method atau memerlukan acuan pustaka yang kuat, tajam dan mutakhir. Ya, mutakhir. Mutakhir ini maksudnya yang paling baru lah. Ya. Tinjauan pustaka dibuat dengan mengemukakan hasil penelitian atau buku yang membahas subjek atau pendekatan teoritis yang sama yang pernah dilakukan orang lain, atau misalnya kita membuat buku, kita pernah melakukan penelitian sebelumnya, mau kita tulis juga di dalam tinjauan pustaka kita ya boleh, ya itu nggak masalah. Oke, itu kalau misalnya dalam bahasa kita namanya self citation, ya. Mensitasi tulisan kita sendiri, itu nggak masalah ya. Oke, selanjutnya ada bahan atau metode. Nah, ini adalah metode penelitian kita. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bagaimana cara mendapatkan data itu seperti apa. Ini dijelaskan di sini.
Metode penelitian kita tuh menggunakan metode apa, terus pengumpulan datanya seperti apa, itu harus dijelaskan di sini. Kalau misalnya risetnya berupa survei, itu juga harus ditulis berapa sampel yang dipakai, yang digunakan, terus bagaimana nih kita memilih sampelnya, dan lain sebagainya. Ditulis di sini. Jangan di sini ditulis pengertian dari metode kita. Misalnya metode kita kualitatif, dijelasin lagi. Metode kualitatif adalah begini-gini. Waduh, nggak perlu di situ ditulis. Terus juga kadang pengambilan surveinya menggunakan metode ini misalnya, dijelasin lagi. Aduh, nggak perlu. Di sini kita cukup menuliskan gimana cara mendapatkan data kita itu seperti apa. Terus survei yang kita pakai itu seperti apa, jumlah sampelnya itu berapa. Ya, yang selanjutnya orang lain yang ingin mengulang pekerjaan Anda tidak mendapat instruksi atau langkah-langkah yang hilang. Misalnya, dari hasil penelitian kita ada orang lain mau meneliti ulang dengan menggunakan metode yang sama yang pernah kita pakai. Nah, kan penulis yang lain kan akan melihat nih metodenya. Dia akan menulis ulang gitu ya, tapi mungkin dengan sampel yang beda, dengan surveinya mungkin beda, yang dia butuhkan mungkin datanya sama. Gitu ya. Asal langkah-langkah tadi harus ada di sini di metodenya. Selanjutnya di bahan dan metode didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Perlu juga acuan pustaka apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Misalnya, saya ngebahas tentang relevansinya status pernikahan mahasiswa dengan keberlanjutan kuliah di STI Al-Hidayah. Kalau misalnya sudah ada yang meneliti itu sebelumnya, saya harus masukkan itu. Tapi saya harus lihat dulu metode yang pernah dia pakai itu seperti apa. Nah, disitulah namanya perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya. Terus juga yang harus ada adalah menjelaskan cara bagaimana peneliti menangani penelitiannya. Mulai dari dimensi pendekatannya, cara mengumpulkan data, dan cara menganalisis datanya. Dan jangan lupa kalau di komputer saya, kalau yang pembahasannya tentang big data atau data science, itu ada lagi membersihkan data. Nah, itu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, kayak misalnya kita isi survei, ternyata kita pertanyaannya A dalam bentuk esai, jawabannya nggak nyambung. Nah, itu kita harus bersihkan tuh data-data seperti itu mau diapain. Nah, itu harus dijelaskan di metode penelitian kita. Sekali lagi, harus jelas. Ya, metodenya harus jelas. Supaya apa? Supaya dapat diulang oleh pembaca. Gitu ya. Jadi orang lain yang menggunakan metode yang sama itu nggak perlu ngetik ulang, tinggal masukin sumbernya itu. Misalnya nih teman-teman sudah nulis, sudah dipublikasi, terus saya mau menulis ulang, metodenya sama, ya saya nggak perlu tulis lagi tuh tahapan-tahapannya. Saya cukup menulis sitasinya, saya terus cukup mengutip dari penelitian si A gitu. Udah selesai. Nah, kalau ada modifikasi yang baru, harus dijelaskan juga modifikasinya. Apa yang membedakan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sedang kita jalani. Selanjutnya ada di bagian hasil dan pembahasan. Ya, hasil yang pertama adalah penampilan, penyantuman, tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan metodologi. Kalau misalnya kita ada tabel, ya, itu harus sesuai dengan metode kita. Ya, ini kadang ya maaf nih kita menampilkan tabel tapi tabel orang lain gitu, menampilkan data tapi data orang lain. Ini harus dihindari seperti ini ya. Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang pernah kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Ya, selanjutnya, diskusikan atau kupas hasil analisis dan evaluasi. Terapkan metode komparasi. Nah, di-compare nih. Gunakan persamaan, grafik, gambar, dan tabel agar lebih jelas. Nah, ini ya. Kalau misalnya bahas yang tentang studi survei, kalau misalnya ada tabelnya atau bahas kuantitatif, kalau misalnya ada
tabelnya juga harus dimasukkan nih. Berikan interpretasi terhadap hasil analisis dan bahasannya untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan manfaat terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian kita. Ya. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema sentral kajian. Di tempat kita maksudnya. Hasil yang diperoleh dapat berupa deskripsi naratif atau angka-angka, bisa juga dalam bentuk gambar atau tabel, atau suatu alat. Kalau misalnya kita membuat sebuah program kan berarti hasilnya alat. Kalau hasilnya berupa kesimpulan itu bisa disebut dengan deskriptif naratif dan seterusnya. Oke. Nah, dalam penulisan hasil dan pembahasan pertama harus runut nih, diawali dengan pemeriksaan data tadi ya, setelah kita mengumpulkan data, pengumpulan data dan seterusnya itu gimana nih untuk memverifikasi atau memvalidasi datanya. Itu masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Mengulas struktur dan hubungan antara kelompok analisisnya, interpretasi hasil berdasarkan teori dan tidak bergeser dari alur yang telah ditetapkan oleh hipotesis kita. Hasil analisis berbentuk interpretasi jika kualitatif. Statistik atau tabulasi epsilon jika penelitian kita kuantitatif. Ya, hasil harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Nah, ini yang penting ya, karena kita ada permasalahan di introduction dan tujuan penelitian kita juga ada di pendahuluan. Nah, hasil dan pembahasan harus menjawab dari yang ada di pendahuluan itu. Selanjutnya, pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus kepada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan pengulangan dari bagian hasil. Ya, pembahasan ini ya, ini adalah pembahasannya. Pembahasan penelitian kita. Oke, masih ada lagi hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan juga harus ada pertama acuan pustaka kita. Kalau misalnya penelitian kita membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dipublikasikan. Ya, ilustrasi. Kalau misalnya adalah rangkuman dari hasil kegiatan atau aktivitas penelitian yang dapat berupa tabel, gambar, foto, dan sebagainya. Ya, kalau misal tentang kegiatan-kegiatan bisa boleh berupa gambar dan foto dan seterusnya. Kalau misalnya ada tabel dan gambar, ya harus memiliki judul dan diikuti detail eksperimen dalam legend. Maksudnya halaman judul gambar ini tentang apa, gitu ya, yang harus dapat dimengerti tanpa harus membaca manuskrip. Oke, ini kadang ada tabel tapi nggak dijelaskan ini tabel apa. Gitu. Atau misalnya kita ngambil tabel yang lain, misalnya, ini kadang ada juga nih saya nemukan nih di hasil dan pembahasan tabelnya itu, isi dari tabelnya itu bukan pembahasan kita atau bukan hasil penelitian kita, tapi ngambil data dari yang lain. Ya, pemakaian citra harus disebutkan tahun dan sumber produknya. Ini kalau misalnya kita ada gambar, ya gambarnya itu dari mana nih sumbernya. Ya, oke. Selanjutnya kesimpulan. Ya, bagian akhir suatu tulisan ilmiah diperoleh dari hasil analisis, pembahasan atau hasil uji hipotesis. Bukan tulisan ulang dari pembahasan. Ya, jangan ditulis lagi nih ulang ya pembahasan ini di kesimpulan. Dan bukan juga ringkasan. Ringkasan dari penelitian kita, bukan. Tapi kesimpulan dari penelitian kita itu apa? Disampaikan secara singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk penyampaian butir-butir kesimpulan secara berurutan. Ya kayak misalnya kesimpulannya 1 ini, 2 ini gitu ya. Tapi teman-teman harus perhatikan juga ada beberapa jurnal template-nya itu atau panduan penulisannya itu dia nggak penulisan kesimpulan itu cukup dalam bentuk 1 paragraf. Ya, nanti harus dicek lagi ya. Masih sama harus menjawab pertanyaan dan permasalahan riset yang diungkapkan pada pendahuluan,
apa namanya, segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi. Masalah, ya tadi perumusan masalah, tujuannya, dan kesimpulan harus konsisten sebagai upaya cek dan recheck. Ya tadi ya, masalahnya itu apa, tujuan penelitian itu apa, dan kesimpulannya itu apa. Itu harus menjawab semua di bagian kesimpulannya. Saran dan ucapan terima kasih, saran kalau ada, risi atau opsional ya, rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata dari kesimpulan yang diperoleh. Nah ini kadang ada miss ya, saran yang dimaksud itu adalah untuk penelitian selanjutnya, bukan saran tempat penelitian kita. Contoh misalnya membahas tentang apa namanya, kegiatan menghafal, ya, menghafal murid di satu tempat, terus dengan apa namanya, dengan kebiasaan dia sehari-hari di rumahnya misalnya. Nanti diberi saran orang tua harus lebih ini, wah itu jangan. Jadi kita menyalahkan tempat penelitian kita, nggak boleh seperti itu. Ya, sarannya itu adalah penelitian selanjutnya. Contoh misalnya penelitian kita menggunakan metode A. Nah, kita tulis saran selanjutnya adalah dicoba atau untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode B untuk melihat hasilnya apakah berbeda dengan penelitian ini atau enggak, gitu. Dan seterusnya. Jadi saran ini jangan memberikan saran tempat penelitian kita lah, ya. Udah kita dikasih neliti, terus kita, maaf ya, kadang saran itu berisi negatif lagi gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi jangan, makanya dihindarkan seperti itu. Ucapan terima kasih opsional sekali lagi. Ya ini kalau saya sih wajib lah, ada di jurnal itu yang mewajibkan ucapan terima kasih, karena supaya kita sudah kita tahu gitu, benar-benar meneliti gitu ya. Di sini pihak-pihak yang membantu dan terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Ya tadi misalnya ucapan terima kasih kepada perangkat desa kalau misalnya kita tempatnya di tempat penelitian di satu tempat gitu ya. Kalau misalnya di sekolahan kita ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan seterusnya. Daftar pustaka, nah ini yang harus diisi pertama, disusun berdasarkan aturan masing-masing lembaga penerbit atau publikasi ilmiah. Biasanya mengacu pada standar internasional. Yang dijadikan acuan hanya yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, acuan dari hasil komunikasi langsung tidak dimasukkan ke daftar acuan. Jadi gini, kadang saya nemukan di daftar pustaka ada, tapi di full text-nya nggak ada. Saya sering banget nemuin. Daftar pustakanya ada 15, tapi di full text-nya cuma ada 5. Kadang ada penulis artikel jurnal mewajibkan daftar pustaka 20 misalnya. Ya dibanyakin daftar pustakanya, tapi full text-nya nggak nyampe 20. Nah, untuk menghindari itu, ya, kita menggunakan aplikasi manajemen referensi, bisa Mendeley, bisa Zotero, dan EndNote, dan seterusnya. Nah, kemutakhiran pustaka acuan dilihat dari tahun publikasi. Ya, paling lama itu 10 tahun. Bahkan bisa 5 tahun terakhir tergantung bidangnya. Ya, untuk bidang sejarah, arkeologi, dan seterusnya bisa lebih dari 10 tahun. Ya, maksudnya di sini kalau misalnya kita ngambil acuan dari jurnal, ya, itu paling lama itu 5 tahun. Tapi kalau buku boleh 10 tahun. Kecuali kayak buku-buku yang memang sudah nggak mungkin kita dapatkan lagi gitu ya, versi cetakan terbarunya, ya bolehlah lebih dari 10 tahun. Gitu. Nah, karena kita STAI ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, hindari Al-Quran dijadikan daftar pustaka. Waduh, ini saya sering banget nemuin. Al-Quran dijadikan daftar pustaka. Siapa yang nulis Al-Quran? Kan daftar pustaka harus jelas. Ya. Nah, itu harus dihindari. Nah, sistem penulisannya, kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero, dan EndNote, kita tinggal pilih aja nih. Nah, ini sesuaikan dengan panduan penulisan dari dari jurnal yang mau kita kirim. Itu ya, bisa pakai MLA, APA, American Psychology Association, atau CMS, Chicago Manual of Style, dan seterusnya. Oke. Mungkin cukup gitu Pak Dokter materi dari saya.
Oke, terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali ya. Ini lengkap sekali nih terkait dengan bagaimana mempublikasikan karya kita ya. Karena memang tadi pengalamannya di dunia perjurnalan ini luar biasa sekali nih ya, terkait dengan jurnal-jurnal yang memang dikelola oleh STI Al Hidayah ya. Terima kasih atas materinya dan saya pikir memang kalau yang namanya belajar itu memang harus berulang-ulang gitu ya. Ini kita sudah mendengarkan berkali-kali, tapi kadang nanti pas prakteknya tetap saja. Nah, kalau masuk biasanya ya itu adalah pentingnya adanya dosen pembimbing akademik gitu ya, atau dosen pemberdaya sehingga nanti kalau ada apa-apa gitu ya, kalau ada permasalahan atau apa bisa ditanyakan ya terkait dengan bagaimana cara tadi mulai dari menulis ya, bagaimana agar bisa diterima oleh pengelola jurnal ya, karena Pak Agus ini sebagai pengelola jurnal jadi tahu persis gitu ya bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi terutama oleh penulis ya, penulis awal terutama pemula ini agar artikelnya itu bisa diterbitkan. Oke, kita masih ada waktu sekitar 13 menit nih. Kita kasih kesempatan juga kepada yang bertanya baik yang ada di YouTube ya, yang ada di channel YouTube ataupun yang ada di meeting Zoom meeting ini ya. Tapi sebelum nanti boleh langsung raise hand atau juga boleh juga lewat chat room boleh juga gitu ya. Tapi sebelum sebelum saya berikan kesempatan, sebelum kita menjawab pertanyaan, saya mau tanya ke Pak Agus dulu. Jadi ST Al Hidayah ini kan terbaik nih ya di Kopertais 2 Jawa Barat gitu ya. Sekarang sudah ada berapa jurnal Pak Agus nih? Boleh diceritakan mungkin termasuk juga akreditasinya gitu. Silakan Pak Agus. Ya, kalau di STL Hidayah sendiri, total jurnal ini, kebetulan di sini ada Pak Ketua nih, Pak Unang Wahidin. Oh Assalamualaikum iya, Pak ya. Unang, Pak Ketua. Punten Pak Unang ya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mereka nih, wabarakatuh. Pak Lanjut, Rektor. Mangga Mohon maaf silakan. nih. Iya, Mangga. Terima kasih, Mangga. Ya, jadi di jurnal kita itu kan karena beberapa jurnal ada yang di bawah prodi ya. Nah, sedangkan kita punya prodi itu ada 5. Jadi ada jurnal edukasi, itu Sinta 2, terus jurnal Islamic Management itu jurnal MPI, punya MPI, yang edukasi tadi itu di bawah PAI ya. Itu Sinta 4 kalau yang Islamic Management. Terus ada jurnal yang di bawah IAT atau Ilmu Al-Quran Tafsir, namanya jurnal Tadabur, itu pun Sinta 4. Ya, terus ada jurnal yang di bawah HKI atau Hukum Keluarga Islam, itu Al-Maslahah, itu kita turun peringkat, itu dari awalnya Sinta 3 turun ke Sinta 5, tapi insya Allah untuk tahun ini kita coba lagi untuk reakreditasi karena yang ini kalau boleh saya cerita sedikit kena aturan baru nih yang Al-Maslahah ini. Ya, mungkin di hasil yang sebelumnya mungkin pas lagi Al-Maslahah keluar hasilnya itu ada beberapa jurnal memang yang turun peringkatnya karena terkena aturan barunya itu. Terus yang terakhir untuk yang di bawah prodi itu ada jurnal di bawah perbankan syariah namanya Adinar, itu juga alhamdulillah Sinta 4. Dari sebelumnya Sinta 6 dia naik ke Sinta 4. Itu yang di bawah prodi. Kalau yang di bawah kayak tadi jurnal mahasiswa kita punya sendiri namanya Sendikia Muda. Itu masih menunggu pembukaan akreditasi jurnal, nanti kita akan coba maju. Terus kita juga menerbitkan jurnal di bawah LPPM namanya Khidmatul Ummah, yaitu untuk memfasilitasi teman-teman dari ya dosen-dosen di ini ya di Kopertais di kampus kita juga hasil dari PKM-nya itu kita terbitkan di situ. Dan insya Allah bulan ini kita mau coba kita terbitkan untuk yang jurnal internasionalnya. Ya, lebih fokusnya ke Islamic Studies. Ya, alhamdulillah artikel kita sudah rampung, kita tinggal terbitkan, masih di proses editing. Jadi totalnya itu semua ada 8 jurnal, Pak Dokter. 8 ya, luar biasa.
Oke, berarti dari 8 jurnal ini tadi sudah sangat bervariasi sekali ya. Sudah ada di edukasi Islam itu sudah di Sinta 2. Satu lagi pertanyaan Pak Agus nih, apa mungkin bagi teman-teman semuanya, pemirsa sekalian yang ingin mengirimkan nih artikel jurnalnya gitu ya, dengan tadi berbagai bidang rumpun ilmunya nih, mungkin seperti apa nih mudahnya atau mungkin seleksinya sulit atau tidak gitu ya. Mungkin kalau yang ya kalau Sinta 2 ini kan lumayan ya gitu ya, tapi lebih ke prosesnya mungkin seperti apa sebenarnya mekanismenya nih yang mudah dan tidak ribet gitu. Misalnya saya sendirilah gitu ya, mungkin ada beberapa artikel ya yang nggak usah ke itu lah. Kebetulan saya bukan di pendidikan tapi di hukum Islam, kemudian di ekonomi dan bisnis syariah juga ada di tafsir. Seperti apa nih Pak Agus, boleh dijelaskan? Iya, kalau untuk pengiriman artikel sih kita ikuti proses aja Pak Dr. ya. Jadi teman-teman submit gitu ya melalui website. Mungkin kita bisa lihat, kita bisa cari aja di Google ya. Kita bisa ketik markas jurnal Markas STAI, jurnal ya, Al-Hidayah. markas jurnal Al-Hidayah. Itu nanti Mhm. pasti nomor 1 yang punya STAI Al-Hidayah Yes. tuh ya. Di situ CEO-nya di Google. gitu. Iya, CEO-nya kita sudah mainkan seperti itulah di Google. Nah, nanti begitu masuk di situ, kita buka di situ tuh langsung home-nya itu udah jurnal-jurnal kita tuh, ya. Ya Tinggal betul. dipilih sesuai background kita apa. Misalnya tadi mau Pak Dokter mau ke Islam misalnya. Al-Maslahah, ya. Nanti ada Mhm. tuh nama jurnalnya, nanti tinggal submit aja di sana. Nah, kalau Mhm. misalnya memang lebih kalau sudah submit nanti konfirmasi ke saya biar nanti langsung kita proses dulu lah gitu ya gimana ya tadi penyeleksian artikel. Kadang ada orang yang cuma ngirim aja Pak Dokter, cuma Iya. ngirim aja. Bahkan ya kan ada aturannya lah kalau misalnya kita sudah ngirim artikel di satu jurnal itu nggak boleh ngirim ke jurnal lain gitu. Betul, betul. Kadang ada yang mau pengen cepet nih kayak sekarang ini Masya Allah ini saya kewalahan dari tadi pagi saya lihat WA, Pak saya minta ini, padahal mungkin di tempat lain pun banyak gitu ya yang Oke, minta iya. tolong diterbitkan karena ada aturan yang baru itu Pak Dokter, mungkin Pak Oh Dokter iya juga betul tahu. betul tadi tuh. Oke tadi Pak Rizky, Heeh. prosesnya berapa lama tuh kalau mulai dari kita upload, submit gitu ya sampai ke publish itu paling lama berapa? Paling cepat berapa lama sebenarnya itu? Ya, jadi kita kan menjalankan prosesnya tuh sesuai dengan SOP-nya lah gitu ya. Mhm. Ada aturannya dari Ristek itu, dari Betul. Kemdikbudristek. Kalau misalnya sekarang tanggal 12 nih ya, Mhm. malam ini kita submit, terus nanti konfirmasi ke saya gitu ya, konfirmasi Mhm. ke saya. Bahkan di setiap jurnal itu ada tuh, saya sengaja tulis nomor WA saya, Iya nomor biarinlah WA-nya ada tuh terkenal kayaknya itu Pak Agus. biarinlah saya diteror penulisnya. Kadang sampai jam 12 malam juga kalau saya belum tidur saya tanggapi lah itu ya. Masya Allah luar biasa. Nah nanti begitu sudah udah konfirmasi, ya besoknya mungkinnya kalau misalnya hari ini besoknya itu saya cek tadi saya jelaskan abstraknya dulu kita lihat nih ya. Betul. Jadi kayak misalnya contoh nih yang sekarang kita mau terbit itu kan ada 2 jurnal Maslahah Mhm. sama edukasi yang Sinta 2 ya. Betul. Nah ada tuh yang di edukasi itu yang ngirimnya itu tentang ekonomi itu. Oh Nah, iya betul. ini yang maaf ya, mungkin Mhm. yang penulis itu agak sibuk gitu, jadi nggak sempat dia cek-cek di website. Padahal website jurnal kita sendiri itu detailnya itu sudah ada dari scope-nya Jelas seperti ya, apa, skupnya. bahasannya seperti apa sudah. Misal dia sudah konfirmasi, besoknya mungkin saya cek, kalau misalnya saya laporkan ke ketua editornya, kalau kata dia, "Oke, sudah sesuai scope," gitu ya, ya Mhm. kita lanjutkan ke proses review dulu nih di editor. Ya Ya, betul. itu juga makan waktu 1 sampai 2 hari lah untuk proses Mhm. review Cepet editor. juga Nah, tuh, nanti rata-rata ada sebulan biasanya tuh. iya, karena editor kita itu alhamdulillah nurut Pak Dokter ya. Oh, Masya Allah.
dok editor kita nurut gitu. Kalau saya suruh kerjain, insya Allah ya di besoknya mungkin udah selesai sama dia ya. Kita kembalikan lagi ke penulis kalau misalnya ada sedikit revisi gitu ya, kita kembali ada perbaikan, kembalikan penulis. Nah, ini yang di sini yang agak lama gitu ya. Kadang tadi penulis itu mungkin dia ya kita maklumilah penulis itu mungkin sibuk dengan berbagai Sibuk ya. kegiatannya gitu ya. Tapi kita kasih waktu Pak Dokter ya, Betul. 2 hari kalau untuk revisi pertama dari editor. Ya, setelah dari kita terima dari penulis, kita kirim baru ke reviewer. Nah, reviewer ini kita kan kebanyakan reviewer eksternal ya, Betul. gitu. Apa namanya bukan di kampus kita gitu, maksudnya di luar Betul, kampus betul. kita. Kita kasih waktu itu reviewer 7 sampai 14 hari. Ya, ada yang reviewer kita cepat, misalnya hari ini kita kirim, besok dia sudah selesai. Ada yang sampai benar-benar memanfaatkan waktu, artinya 14 hari beneran dia baru kirim balik. Terakhir gitu ya. Iya. Deadline. Nah, kalau misalnya sudah anggaplah kita ambil yang 14 hari lah. Berarti balik lagi ke penulis, kita tunggu 2 hari lagi dari penulis, baru setelah itu kita masukkan ke layout, bagian layout, selesai dari layout ya kita tunggu 1-2 hari baru kita publish. Jadi ya nggak sampai 1 bulan sih kalau misalnya memang Cepat ya. ininya ya prosesnya gitu Pak Dokter. Oke, baik, terima kasih, bagus, luar biasa sekali nih. Ini sebenarnya masih banyak yang mau ditanya-tanyakan, tapi waktunya sudah jam 10 nih ya, intinya masih kurang 2 menit lagi nih. Intinya saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih Pak Agus Melana, Eskom atau SMkom ya, atas waktunya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, karena tadi kami juga membantu beberapa penerbitan jurnal juga, mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk ini ya, untuk pengelolaan jurnalnya, OJS-nya dan lain sebagainya terutama. Saya juga ada beberapa artikel jurnal juga, rencana tadi niatnya dakwah aja lah, nggak perlu yang cinta jauh-jauh lah gitu ya. Yang penting kita bisa kembangkan, mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi juga nih mudah-mudahan di jurnalnya di STL Hidayah ya, di Komunitas yang terbaik ini. Ini juga ada Pak Kaimuddin di Sirajul Falah, terima kasih. Mudah-mudahan next time kita bisa diskusi ya terkait dengan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Baik, sudah jam 9:58, kita cukupkan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jazakumullahu khairan. Insyaallah kita terakhir di Jumat depan ya, Jumat besok itu di Tadarus Riset dan Publikasi di sesi terakhir. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk Pak Agus Melana MKOM dan juga seluruh yang hadir. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.